warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Marfoa, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menguraikan materi tentang offers dan suggestion. Untuk bagian yang pertama yaitu offers. Offers mean to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Penawaran berarti memberikan sesuatu secara fisik ataupun abstrak kepada seseorang yang dapat diambil sebagai hadiah atau perdagangan. Offers can be given in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Penawaran dapat diberikan dalam bentuk makanan, uang, solusi, persahabatan, atau tawar-menawar. Hal ini bisa diambil atau ditolak. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Fungsi sosialnya untuk memperlancar komunikasi interpersonal antara orang yang berbeda. Contoh, shall I take you home? Haruskah aku mengantarmu pulang? Yang kedua, do you want help with your homework? Apakah Anda ingin bantuan dengan pekerjaan rumah Anda? Berikutnya masuk ke expression or gambit, ekspresi atau langkah-langkah. When making offers, we often use the following expression. Saat membuat saran, kita sering menggunakan ungkapan seperti may I, can I, shall I, would you, atau how about I. May I itu bisa diartikan sebagai bolehkah saya, can I, bisakah saya, shall I, haruskah saya, would you, akankah saya, dan how about I, bagaimana jika saya. Masuk lagi ke bagian bagaimana cara menggunakan ekspresi offers. Giving offers. Beberapa contoh ungkapan memberikan tawaran yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut dengan rumus what you like plus noun atau to infinitive. Example for offers atau contoh dari penawaran. Yang pertama ada may I give you a hand atau bolehkah saya memberimu bantuan. Yang kedua can I help you atau bisakah saya menolongmu. Yang ketiga ada shall I bring you some tea atau haruskah saya membawakan kamu beberapa teh. Ada would you like another piece of cake atau maukah kamu potongan kue yang lain. Berikutnya ada how about I help you with this atau bagaimana jika saya menolongmu dengan ini. Dan yang terakhir ada can I clean the car for you, bisakah saya membersihkan mobil untukmu. Masuk ke bagian responding to offers atau menanggapi tawaran. Menanggapi tawaran bisa saja dengan menerima penawaran tersebut atau menolak penawaran tersebut. Dalam tabel berikut, bagian kolom yang pertama ada making offers atau membuat tawaran. Yang kedua yaitu accepting offers atau menerima penawaran, dan yang ketiga itu declining offers atau menolak penawaran. Pada bagian making offers yang pertama yaitu can I help you atau bisakah saya menolongmu. Terus yang bagian untuk menerima penawaran tersebut yes please I really appreciate it atau iya tolong saya menghargainya. Dan jika ingin menolak penawaran tersebut terdapat kolom declining offers yaitu it's okay I can do it myself atau tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Untuk making offers yang kedua yaitu shall I bring you some tea atau haruskah saya membawakan kamu beberapa teh. Jika yang menerima penawaran tersebut thank you, it is very kind of you atau terima kasih, kamu sangat baik. Dan jika ingin menolak penawaran declining offers no, thank you atau tidak, terima kasih. Untuk bagian yang ketiga yaitu making offersnya would you like another helping of cake atau maukah kamu dibantu lagi membuat kue. Jika ingin menerima penawaran tersebut yes please, that will be lovely atau iya tolong, itu akan indah.
Dan jika ingin menolak penawaran tersebut, bisa dengan no thanks, I don't want another helping. Untuk bagian yang keempat, making offers, itu how about I help you with this? Accepting offers-nya yes, please, that will be very kind of you. Untuk declining offers-nya, don't worry, I will do it myself. Yang penawaran tadi, how about I help you with this? Itu bagaimana jika saya menolongmu dengan ini? Dan menerima penawarannya, yes please, that will be very kind of you, atau iya tolong, betapa baiknya kamu. Declining offers-nya, don't worry, I will do it myself, atau tidak perlu khawatir, saya akan melakukannya sendiri. Untuk making offers yang kelima itu can I take you home? Atau bolehkah saya mengantarmu pulang? Accepting offers-nya thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya menghargai pertolonganmu. Untuk declining offers-nya, that's alright, I will manage on my own. Atau semuanya akan baik-baik saja, saya akan mengurus diri sendiri. Okay, let's take a look at the sentence structure to offering something. Mari kita lihat struktur kalimat untuk menawarkan sesuatu. Pada kolom pertama ada modal verb, yang kedua subjek, dan yang ketiga objek. Dalam modal verb atau kata kerja modal, pada urutan pertama yaitu would atau maukah, should atau haruskah, could atau bisakah, dan will atau akankah. Untuk bagian kolom yang kedua yaitu ada you, kamu, we, kami, I, saya, and you, kamu. Untuk objeknya, care for another cup of tea, nambah satu cangkir teh lagi, atau take you there, mengantarkan kamu di sana, menawarkan kamu sesuatu, atau offer you something and have tea with that, minum teh dengan itu. Contoh dialog sederhana dari kalimat offers atau penawaran, yaitu ada percakapan antara Frank dan Matt. Frank, you seem so busy with those box. What are in those box? Kamu kelihatannya sangat sibuk dengan kardus-kardus itu. Apa ada di dalamnya? Apa yang ada di dalamnya? Matt pun menjawab, these are my old box. I'm moving them to the warehouse. Ini adalah buku-buku lamaku. Aku sedang memindahkannya ke gudang. Frank, may I help you? Bolehkah aku membantumu? Matt, sure, thank you. It will be helpful. Tentu, terima kasih. Itu akan sangat membantu. Frank, no problem. Tidak masalah. Berikut adalah uraian tentang offers. Kita masuk bagian yang kedua yaitu suggestion. Suggestion. Apa itu ekspresi suggestion? Suggest mean to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Menyarankan berarti memberikan saran, yaitu untuk memperkenalkan atau mengusulkan suatu gagasan atau suatu rencana untuk menjadi bahan pertimbangan seseorang. Untuk poin yang kedua yaitu suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accept of or refuse. Saran bersifat abstrak dan dapat berupa solusi, nasihat, rencana, dan gagasan. Itu bisa diterima atau ditolak. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Atau fungsi sosialnya untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang yang berbeda. Example-nya, let's finish our homework first. Ayo selesaikan pekerjaan rumah kita dulu. Yang kedua, let's go home. Mari kita pulang. Masuk ke bagian expression or gambit atau ekspresi atau langkah-langkah.
When making suggestion, we often use the following expression. Saat membuat saran, kita sering menggunakan ungkapan sebagai berikut, seperti let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, and I don't think. Lanjut ke bagaimana cara menggunakan ekspresi suggestion. Giving suggestion, salah satu cara untuk memberikan saran atau suggestion adalah dengan menggunakan kata could yang berarti bisa atau dapat, atau kata might yang berarti mungkin atau boleh. Selain ungkapan itu, kita juga bisa menggunakan ungkapan lain seperti you should plus verb 1, how about plus verb ing atau noun, what about plus verb ing or noun, atau if I were you, I would plus verb 1, dan let's plus verb 1. Example for suggestion. Contoh kalimat saran dari giving suggestion tadi yaitu let's go to library. Ayo pergi ke perpustakaan. Terus let's go to movies, atau ayo pergi ke bioskop. Yang ketiga, why don't you do your homework before going out? Mengapa Anda tidak mengerjakan PR Anda sebelum pergi keluar? Yang keempat, we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. Yang kelima, what about eating at the new place? Bagaimana dengan makan di tempat baru? Terus, how about going to some place first? Bagaimana kalau pergi ke tempat some dulu? Selanjutnya masuk ke bagian responding to suggestion atau menanggapi saran. Sama seperti yang sebelumnya tentang offers, ada 3 kolom di situ, ada making suggestion, accepting suggestion, and declining suggestion. Making suggestion atau membuat saran yang pertama yaitu let's go to movie, atau ayo pergi ke bioskop. Accepting suggestion-nya atau menerima sarannya itu ya, ayo kita pergi. Yes, let's go. Untuk declining suggestion-nya, no, thank you, I do not feel like going. Tidak, terima kasih, saya lagi malas mau pergi kemana-mana. Untuk bagian yang kedua dari making suggestion yaitu why don't you do your homework before going out? Atau mengapa kamu tidak mengerjakan PR sebelum keluar? Accepting suggestion. Okay, I will. Baik, saya akan mengerjakannya. Untuk declining suggestion-nya atau menolak saran tersebut, maaf, saya pikir saya akan pergi keluar dulu baru kemudian mengerjakan PR saya, atau sorry, I think I will go out first and then do my homework. Untuk making suggestion yang ketiga yaitu how about going to some place first and then to the supermarket? Bagaimana jika pergi ke tempat some dulu baru kemudian ke pusat perbelanjaan? Accepting suggestion-nya yes, let's go. It is a good idea. Ya, ayo kita pergi, itu ide yang bagus. Declining suggestion-nya no, let's just go to the supermarket. Tidak, saya pergi ke pusat perbelanjaan saja. Untuk bagian terakhir making suggestion yaitu I think you should go and meet her. Untuk accepting suggestion-nya okay, if you say so. Arti dari making suggestion tadi, saya pikir kamu harus pergi dan bertemu dengannya. Untuk jawaban accepting suggestion-nya, baik jika kamu mengatakan begitu. Untuk bagian terakhir dari making suggestion yaitu I think you should go and meet her. Saya pikir kamu harus pergi dan bertemu dengannya. Accepting suggestion-nya atau menerima saran tersebut dengan kalimat okay, if you say so. Baik jika kamu mengatakan begitu. Untuk declining suggestion-nya atau menolak saran tersebut bisa menggunakan kalimat sorry, I have previous engagement. Maaf, saya tidak bisa, saya sudah punya janji sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke dalam struktur kalimat saran tersebut atau sentence structure to suggest something.
ada satu tabel di situ 4 kolom. Yang kolom pertama ada subjek, yang kolom kedua verb, yang kolom ketiga the, dan kolom keempat objek. Subjek yang pertama itu I atau saya, verbnya atau kata kerjanya sages, dan bahwanya tetap bahwa, that, and objeknya he clean his room atau dia membersihkan kamarnya. Untuk yang nomor 2 subjek yaitu we, kami, dan verbnya we itu recommend atau rekomendasi. Untuk that-nya tetap that atau bahwa, dan objeknya she read The Hunger Games atau dia membaca The Hunger Games. Untuk subjek yang ketiga ada I, verbnya propose atau mengusulkan, that-nya tetap that, dan objeknya a report should be sent in atau sebuah laporan yang harus dikirim. Untuk subjek yang keempat ada I, verbnya put forward atau mengajukan, that-nya tetap that, dan objeknya we work together on this atau kita bekerja bersama pada ini. Subjek yang kelima itu ada we, kami, verbnya advise atau menasihati, that-nya tetap dia, dan objeknya he work hard atau dia bekerja keras. Untuk yang subjek terakhir ada I, verbnya advocate, that-nya that, dan objeknya we support them in very way possible atau kita mendukung mereka di setiap kesempatan. Berikut adalah struktur dari kalimat saran. Contoh dialog sederhana dari kalimat saran atau suggestion. Di sini ada percakapan antara Marina dan Tina. Marina, I've been studying algebra for a month, but I still don't understand. Atau aku telah mempelajari aljabar selama 1 bulan, tapi aku masih belum mengerti. Shall I quit studying? Haruskah aku berhenti belajar? Tina, don't quit. Why don't you take private course? You might find it easier. Tahu, jangan berhenti. Kenapa kamu tidak mengambil kursus privat? Kamu mungkin akan lebih mudah mempelajarinya. Marina, sound good to me. Kedengarannya bagus buatku. Berikut adalah contoh dialog sederhana dari kalimat suggestion. Dan berikut juga akhir dari materi suggestion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.